Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, penguji uji kinerja PPK dalam jabatan Universitas Negeri Padang. Perkenalkan diri, saya nama Muhammad Khairuddin, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1, gelombang kedua, program studi pendidikan teknik otomotif Universitas Negeri Padang. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran rutin dengan materi menganalisis gangguan pada blok silinder dan kelengkapannya dengan metode pembelajaran problem based learning pada kelas 12 TPSN SMK Marit 1 Proya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini agar ilmu yang nanti kita pelajari bermanfaat, kita mulai dengan berdoa. Silakan kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman amin. Oke, supaya belajar kita nyaman, kita cek dulu kerapian kamu. Coba jangan berdiri. Oke, cek mungkin ada kancing atau stepping yang belum dinaikkan. Ini pasang. Kemudian lihat kanan kiri kamu apakah masih ada sampah atau hal yang lain yang bisa mengganggu. Pastikan tas dan itu ditaruh di bawah ya, biar nggak mengganggu. Sudah? Silakan duduk. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, saya akan absen dulu untuk memeriksa kehadiran kamu. Andika Fajri, hadir. Ahmad Murni, hadir. Ya, Andika Prianto, hadir. Andin Saputra Jati, hadir. Aris Setiawan, hadir. Gani Tirap Nokom, hadir. Nikil ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini biar kamu semangat, kita yel-yel dulu. Yel-yel dulu. Semangat lagi. Pagi, luar biasa dan semangat. SMK Marit 1 Proya Sukses. kasih aplaus. Jadi sebelum kita belajar, saya ingin menyemangati kamu. Ada sebuah caption untuk cowok biasanya. Tak malu disalib ninja, tak gentar dibayar satria. Ya, karena tujuanku pergi ke sekolah bukan untuk pamer harta orang tua. Ya. Jadi tujuan kamu ke sekolah bukan untuk pamer, tapi untuk belajar. Ya. Jadi jangan minder, jangan malu kalau misalnya motornya jelek atau HP-nya jelek gitu ya. Jangan malu. Yang penting semangat untuk belajarnya karena untuk masa depan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang blok silinder. Nah, sebelum ke materi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kamu melihat blok silinder? Ya. Kira-kira fungsinya itu apa? Ada yang bisa jawab salah satu? Ya, Pak. tempat piston TMA dan TMB. Iya betul. Kasih close. Ya. Blok silinder itu tempat untuk piston bergerak transisi. Transisi ini maju mundur ya. Untuk bergerak transisi maju mundur dari TMB ke TMA. Dari bawah ke atas atau dari TMA ke TMB sama. Ya. Itu. Kemudian pernahkah mesin sepeda motor kamu mengalami gajat atau ngejim? Pernah nggak? Atau kamu pernah melihat di jalan ada orang yang mogok, kemudian di mesinnya dihidupkan nggak bisa, bahkan di kickstarter ini nggak bisa. Itu namanya ngejim. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya. Bahannya piston karena overhead atau mengalami ketebalan sistem lemas. Ya betul ya, kasih Allah. Jadi ngejim itu bisa terjadi karena panas yang berlebihan, kemudian piston tidak bisa bergerak, naik turun karena pelumasnya habis, gitu ya, seperti itu. Kemudian pernahkah sepeda motor kamu tenaganya tiba-tiba turun? Ketika dipakai nih, jalan kenceng, kemudian tiba-tiba kok tenaganya ngedrop gitu.
Benar? Nah, iya. Jadi ini adalah beberapa permasalahan yang muncul pada bagian blok silinder. Ya, gitu ya. Kemudian tujuan kita membahas materi ini, tujuan kita membahas tentang blok silinder itu adalah harapannya nanti setelah kamu mempelajari ini, kamu mampu untuk memahami tentang blok silinder, ya, paham tentang blok silinder, kemudian paham tentang kerusakan pada blok silinder. Jadi blok silinder itu kerusakannya apa saja, kemudian efek yang ditimbulkan dari kerusakan itu apa saja. Nanti kamu akan mempelajari itu, dan kemudian diharapkan nanti kamu juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap blok silinder. Itu harapan kita ya. Jadi nanti materi kita tentang fungsi blok silinder, kerusakan blok silinder, dan pemeriksaan blok silinder. Itu kemudian kita masuk ke materi. Jadi blok silinder sebagaimana fungsinya, ini adalah sebagai tempat untuk pembakaran bahan bakar dan udara. Jadi ketika langkah hisap udara dan bahan bakar bisa masuk ke dalam ruang bakar, kemudian dikompresikan. Nah, di sini terjadi proses pembakaran. Nah, pembakaran itu terjadi di dalam ruang bakar. Kemudian yang kedua sebagai tempat untuk pergerakan piston tadi. Ya. Jadi piston itu bergerak translasi dari TMB ke TMB, naik turun. Begitu sebaliknya dari TMA ke TMB itu berada di blok silinder. Jadi sebagai tempat untuk pergerakan piston. Kemudian karena blok silinder ini bekerjanya pada suhu, tekanan dan gesekan yang tinggi, jadi di situ terjadi temperatur mesin yang tinggi, kemudian tekanan yang tinggi, kemudian gesekan yang tinggi, maka blok silinder harus memenuhi beberapa syarat. Ya. Yang pertama, harus memiliki sifat luncur yang baik pada permukaan luncurnya, termasuk tahan aus dan kuat terhadap tekanan yang tinggi, karena di situ terjadi proses kompresi ya. Kemudian yang kedua, tidak mengalami perubahan bentuk akibat waktu pemakaian yang lama, jadi tidak mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, konstruksi silinder harus memperoleh pendinginan yang merata, mudah dioverhaul atau diganti. Jadi harus memenuhi syarat ini. Kemudian konstruksinya, kalau kita lihat konstruksi dari blok silinder itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Ya. Yang pertama, silinder mesin patah. Ini yang banyak dipakai di kendaraan sekarang. Kemudian yang kedua, silinder mesin dua atap. Ya. Jadi kalau di silinder mesin patah, kondisi blok silindernya itu dinding silindernya rata, mas. Ya. Jadi dinding silindernya itu dari atas ke bawah itu rata, tidak ada coakan, tidak ada lubang apapun. Sedangkan untuk di mesin dua atap, itu di bagian dinding silindernya ada rongga bilas dan rongga buang. Ini bedanya antara dua tak dan patah. Ya. Kalau patah ada katup hisap dan katup buang. Kalau di dua tak nggak ada, ya, nggak ada katup hisap, nggak ada katup buang. Adanya hanya saluran bilas dan saluran buang, gitu ya. Dan pembilasan dan pembuangan sisa pembakaran itu dilakukan oleh piston itu sendiri. Jadi tidak menggunakan mekanisme katup. Kemudian untuk silinder mesin dengan pendingin udara, di bagian luar itu ada sirip-sirip pendinginnya yang berfungsi untuk memperluas bidang pendinginan. Ya. Kemudian untuk silinder mesin yang menggunakan pendingin air, itu pada bagian tengah itu ada namanya water jacket atau selubung air. Jadi ini untuk membantu proses pendinginan ketika terjadi proses pembakaran, gitu ya, untuk konstruksi silindernya. Kemudian, nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi kita akan menganalisa kerusakan yang terjadi pada blok silinder. Di antaranya adalah terkorek. Nah, ini saya berikan contohnya. Jadi ini ada contoh blok silinder. Nah, ini. Jadi di bagian blok silinder bagian dalam itu dia ada lapisannya. Nah, ini untuk mengetahui apakah dia masih bakar atau tidak, kita bisa periksa secara visual dulu yang pertama. Jadi apakah di sini ada goresan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ada aus, ya? Ada aus atau tidak di bagian diameter dalam. Maka kita harus memeriksa dengan melakukan proses pengukuran. Tidak bisa dilihat secara visual. Jadi harus melakukan proses pengukuran. Ini kerusakan yang terjadi pada blok
silinder. Hari ini nanti kita akan coba untuk mengidentifikasi kerusakan yang ada pada blok silinder. Prosesnya ya, atau langkah pemeriksaan dari blok silinder atau piston. Yang pertama, lepaskan setiap komponen. Komponen dilepas semua, kemudian dibersihkan. Bersihkan menggunakan lap. Jadi teknisnya nanti seperti ini. Misalnya ini blok silindernya sudah dilepas, kemudian sebelum diukur nanti dilap dulu pakai macun. Dilap pakai macun untuk menghilangkan kotoran yang nempel di sini. Kemudian yang pertama dicek secara visual dulu. Kita secara visual dilihat apakah ada goresan atau tidak di situ, ya. Kemudian ada luka atau tidak. Setelah itu, kalau ini dinyatakan bagus, ya misalnya nggak ada luka, masih bagus gitu ya. Kita lakukan proses berikutnya yaitu dengan mengukur setiap komponen. Tapi kalau dilihat secara visual ini sudah kelihatan jelek, sudah tidak layak pakai, ya harus diganti. Solusinya harus diganti. Kemudian setelah ini dinyatakan oke, kita mengukur setiap komponen. Ya, jadi di bagian blok silinder ini kita ukur menggunakan dial body, ya, pakai body. Ya, kemudian setelah kita ukur, kita working hasilnya. Ya, apakah dia oval atau tirus? Kemudian keovalannya apakah dia masih di dalam batas standar atau tidak? Apakah ketirusannya masih di dalam batas standar atau tidak? Nah ini kita bisa lihat nanti dari hasil pengukurannya. Nah kalau sudah ditentukan hasil pengukurannya, didapatkan hasil pengukurannya, kita menentukan clearance-nya. Bandingkan dengan standar dari blok silinder tersebut. Masih memenuhi standar atau tidak? Kalau masih memenuhi standar, dinyatakan oke, maka kita lakukan proses pemasangan. Tapi kalau sudah dinyatakan tidak baik, maka harus diganti. Ada solusi lain selain diganti? Ya, dibubut atau dilakukan proses oversize, ya, oversize, dibesarkan ukurannya. Nah, untuk melakukan proses oversize itu kita harus mengetahui dulu kondisi dari keovalan dan ketirusan dari blok silinder ini. Untuk menentukan berapa besarnya oversize yang akan kita lakukan. Begitu ya? Bisa dipahami? Ya, oke. Kita lanjutkan proses kita hari ini. Nanti kita fokusnya ke pemeriksaan blok silinder ya. Pemeriksaan blok silinder. Nah, sebelum kita masuk ke praktek dan diskusi, saya akan bagi kelompok dulu ya. Saya akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti membentuk formasi sendiri-sendiri ya. Nanti ada sebuah permasalahan ya, ada sebuah permasalahan di LKPD. Kamu pelajari permasalahan itu, kemudian kamu cari solusinya. Saya bagikan LKPD-nya. Silakan bentuk kelompok. Membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dibentuk. Bentuk kelompok membentuk lingkaran, ya, lingkaran. Yang belakang sama membentuk lingkaran ya. Kemudian saya bagikan buku ini untuk sumber informasi, jadi kamu bisa mencari. Saya bagikan buku untuk mencari informasi dari permasalahan yang harus kamu selesaikan. Bisa ngambil dari buku, bisa ngambil dari HP ya. Kamu bisa browsing di HP. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Misalnya saya sampaikan permasalahan. Jadi Andi ini sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian tiba-tiba sepeda motornya tersendat, ya. Tetapi mesin masih bisa hidup dan berjalan normal. Nah, setelah berhenti, terdengar suara kasar pada putaran mesin menengah sampai tinggi. Nah, karena lokasi sekitar Andi berada jauh dari bengkel, maka Andi mengendarai sepeda motornya sampai di bengkel terdekat. Nah, seorang mekanik langsung mengecek kondisi mesin sepeda motor Andi setelah mesin dalam keadaan suhu normal. Nah, kamu kan calon mekanik nih, ya, mekanik. Nah, kamu juga di sini dituntut untuk bisa menganalisis kira-kira penyebabnya apa. Dari permasalahan ini, kira-kira penyebabnya apa. Silakan kamu tuangkan di lembar kerja. Kemudian nanti kita praktekkan bareng-bareng. Silakan.
diskusi, saya informasikan untuk cara pengukuran block cylinder. Yang pertama, kamu ukur dulu menggunakan jangka sorong untuk mengetahui diameter kasar dari block cylinder ini. Nah, kamu baca hasilnya, nanti diketahui. Misalnya di situ ketemu 52,5 mm. Ya, kemudian setelah itu kamu set dial indikator dan mikrometer. Kamu setting dial indikatornya. Jadi tadi diketahui ukurannya 52,5 mm. Maka di sini kita bulatkan jadi 53. Nah, kamu gunakan replacement rodnya yang ukuran 50, ya 50. Kemudian ditambah dengan ring yang ukuran 3 mm. Jadi nanti jumlahnya menjadi 53. Ya. Ini replacement rodnya, kemudian dipasangkan ringnya, dimasukkan ke dalam dimasukkan ke sini, ya, kemudian dipasang. Setelah itu kamu pasangkan dial indikatornya. Ini dimasukkan ke dalam ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan jarum pendek bergerak minimal 1 mili. Ya. Jadi jarum pendek pastikan bergerak di 1 mili. Ya. Jadi ini masuk, kemudian jarum pendek minimal bergerak 1 mili. Kalau sudah, kamu kencangkan. Kemudian posisi dial indikator dengan replacement rodnya ini harus jajar. Ini untuk mempermudah proses pengukuran nanti. Seperti ini ya. Dipahami ya. Nah, setelah itu kamu setting mikrometer. Setting mikrometer dengan ukuran 52,5 ya. Tadi kan hasil pengukurannya 52,5. Nah, sebelum kamu gunakan untuk mengukur, ini harus dikalibrasi dulu. Ya, dikalibrasi dulu. Nah, dikalibrasi dulu ini caranya ditempatkan posisi mikrometer pada angka 0. Ya, ditepat seperti ini ya. Jadi ini digunakan kalibrasi, kemudian dikencangkan. Pengencangannya menggunakan racetnya yang bagian belakang sampai bunyi klik 3 kali. Kalau sudah dikancing, kemudian kamu pastikan garis mendatar pada skala utama sejajar dengan 0 pada skala 0. Kalau sudah, kamu gunakan untuk melakukan proses pengukuran. Kamu setting di angka 52,5 ya. Ini 52,5 kamu kancing, kemudian kamu pasang di sini. Nah, setelah itu kamu posisikan dial indikator ini ya, di mikrometer untuk mencari titik 0 pada jarum panjangnya. Nah, ini kan bergerak dia ya. Nah, ini pastikan ini pas, kemudian jarum panjangnya bergerak. Ini jarum panjangnya kamu tepatkan di angka 0 ya. Ditempatkan di angka 0. Nah, seperti ini ya. Dipahami ya? Tepatkan di angka 0. Setelah itu baru gunakan untuk melakukan proses pengukuran. Proses pengukurannya ada di 3 posisi. Posisi X itu posisi yang mendatar dari posisi horizontal dari arah pandangan kita ya. Jadi kalau kita mengukurnya seperti ini, jadi arah mendatarnya ini adalah posisi X-nya, sumbu X-nya. Kemudian tegak lurusnya atau vertikalnya itu di sumbu Y-nya. Nah, kamu pasangkan ini ya. Kamu masukkan dial boarding-nya. Kemudian posisi X1 itu berada di atas ya, di bawah sedikit TMA ya. Nah, proses pengukurannya pastikan kamu gunakan tangan 2 minimal ya. Ini untuk memastikan bahwa prosesnya pergerakan dari jarumnya nanti tepat gitu ya. Ini X1, kemudian X2 boarding-nya itu di bawah ya, turun di bagian tengah. Boarding-nya di bagian tengah, kemudian kamu goyang-goyang sedikit, kamu perhatikan jarumnya pergerakannya dia di angka berapa. Kemudian yang ketiga, posisi di bagian bawah di atas TMP ya, sedikit di atas TMP. Kemudian sama kamu goyang-goyangkan, gunakan tangan 2,
kemudian dilihat hasil pembacanya. Itu untuk sumbu X. Kemudian sumbu Y, dia berada di sebelahnya, ya. Ini seperti ini. Kemudian diukur di atas Y1, di tengah Y2, di bawah Y3. Sama dengan pengukurannya X tadi. Itu, ya. Kemudian di job sheet kamu bisa lihat hasil pengukurannya nanti dimasukkan ke dalam job sheet. Ya. Hasil pengukurannya dimasukkan dalam job sheet. Dilihat di job sheet. Jadi di sini ada keterangan pengukuran diameter standar sepeda motor. Sepeda motornya jenisnya apa? Ya, diberi situ. Kemudian hasilnya berapa? Misalnya 52,5. Ya, 52,5. Kemudian setelah melakukan proses pengukuran di sisi X1 hasilnya misalnya pergerakannya 0,09. Jadi ada 9 strip 0,09. Kamu sikan di sini 52,50. Ya, 52,50 dikurangi dengan 0,09. Hasilnya ketemu 52,41. Ini X1 ya. Kemudian X2 52,50 pergerakan jarumnya tadi ada 0,07. Tinggal dimasukkan hasilnya ketemu 52,43. Ini contoh ya. Kemudian yang ketiga ada X3 52,50 dikurangi dengan 0,07. Hasilnya 52,43. Itu sumbu X. Sumbunya juga sama, nanti dihitung ketemunya berapa. Nah, untuk mengetahui kovalan, kamu bisa menghitung selisih antara X1 dengan Y1. X1 dikurangi Y1, nanti selisihnya berapa? Kemudian X2 dikurangi Y2, selisihnya berapa? X3 dikurangi Y3, selisihnya berapa? Ya. Kemudian untuk mengetahui ketirusan, X maksimalnya dikurangi dengan X minimalnya. Hasilnya berapa? Kemudian Y maksimalnya dikurangi Y minimalnya. Hasilnya berapa? Nanti ketemu di situ. Nah, dari hasil perhitungan ini akan diketahui kovalan maksimal. Ya. Kovalan maksimal berapa? Kemudian kovalan minimalnya berapa? Itu untuk proses pengukuran dari blok slider. Bisa dipahami ya? Nah, silakan kita ke unit praktek masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kamu sesuai dengan pembagian kelompoknya, kamu lakukan proses pembongkaran blok silinder, pengukuran dan pemasangan kembali. Gitu ya, Cek Tommy? Ya. Silakan ke tempat kerja masing-masing. Silakan hasil praktek kamu tadi, hasil pengukuran kamu terhadap blok silinder tadi dituangkan di lembar kerja. Silakan dimasukkan, dicari hasilnya. Ya, nanti di data PDK akan tercantum hasil pengukuran kamu, hasil dari kovalan dan ketirusannya. Apakah blok silinder tadi yang kamu periksa itu masih layak untuk digunakan atau tidak? Sekarang kita presentasikan hasil
praktek kamu, ya, hasil diskusi kamu tadi selama kegiatan teori dan praktek kita kamu presentasikan ke depan berkelompok, nanti silakan ditanggapi kalau ada yang menurut kamu itu tidak sesuai, ya. Kalau ada yang menurut kamu keberatan. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan empat-empatnya maju ke depan sini. Silakan dibacakan hasil diskusi kamu, yang lain nanti silakan ditanggapi, ya. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai, silakan. Tabel hasil pengukuran kelompok 1 tentang perbaikan atau pemeriksaan. 1. Pemeriksaan poros hubungan. Hubungan. 1. Pengukuran diameter standar sepeda motor itu Mio, hasil 52,50 mm. Yang kedua, pemeriksaan X dan Y. Yang pertama itu pengukuran diameter sisi X. X1 hasilnya itu 52,41 mm, X2 52,43 mm, dan X3 52,43 mm. Dan yang kedua, pengukuran diameter sisi Y. Y1 yaitu 52,42 mm, Y2 52,44 mm, Y3 52,41 mm. Pengukuran yang ketiga yaitu pemeriksaan keovalan X1 dengan rumus X1 dikurangi Y1 sama dengan itu 0,01 mm, X2 dikurangi Y2 0,01 mm, X3 dikurangi Y3 itu 0,02 mm. Yang keempat, pemeriksaan keterusan yaitu X max dikurangi X min yaitu sama dengan 0,02 mm dan Y max dikurangi Y min hasilnya adalah 0,03 mm. Yang kelima, hasil pemeriksaan yang pertama keovalan maksimal yaitu menunjukkan 0,02 mm dan yang kedua keterusan maksimal dengan hasil 0,03 dan keovalan maksimal itu standar, ya, berarti good. Dan yang kedua itu keterusan maksimal dengan hasil ya good. Sekian dari kelompok 1. Kesimpulannya silinder yang kamu periksa tadi hasilnya kondisinya masih standar, masih bagus, ya. Berikan plus untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan dipresentasikan. Ya, silakan disampaikan untuk kelompok 2 hasil dari diskusinya. Kesimpulan dari hasil pemeriksaannya adalah bagusnya kondisi drosselnya masih bagus. Kasih plus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan dipresentasikan. Ya, kita simak hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan disampaikan. Jadi hasil pemeriksaan dari blok silinder kelompok 3 hasilnya bagus. Ya, kasih aplaus untuk kelas. Oke, itu hasil dari diskusi kamu. Jadi dari 3 kelompok yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dari blok silinder mesin 1, 2, dan 3. Dari kelompok 1 menyatakan hasilnya masih bagus karena masih berada di bawah standar yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, kelompok 2 hasilnya juga masih bagus, ya. Kelompok 3 hasilnya juga masih bagus. Oke. Jadi kesimpulannya hasil pengukuran kamu terhadap blok silinder keseluruhan hasilnya masih bagus. Ya, ini untuk materi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang analisis gangguan terhadap blok silinder dan kelengkapannya. Dari materi yang sudah kami sampaikan, yang sudah kita bahas, kira-kira kamu bisa menyimpulkan nggak apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan salah satu bisa menyampaikan. Ya, silakan Mas Budi. Kesimpulannya itu perawatan dan penggantian komponen sepeda motor secara berkala sesuai dengan pedoman sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi mesin agar selalu dalam kondisi yang baik. Ya, jadi kesimpulan kita pembelajaran hari ini adalah
bahwa perawatan sepeda motor itu sangat penting. Ya. Perawatan berkala, termasuk di dalamnya adalah penggantian oli itu sangat penting untuk memastikan bahwa kondisi mesin itu harus selalu dalam keadaan baik untuk menghindari kerusakan yang fatal. Ya, silakan itu. Ya, kasih aplaus untuk jadi ini kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekali kamu ambil hikmahnya. Sehingga untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang kepala silinder. Ya, ini masih ada kaitannya dengan silinder. Ya, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang kepala silinder. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ada kuis yang harus saya kerjakan. Nah, nanti hasil dari pekerjaan kuis ini akan saya sampaikan di grup. Siapa yang terbaik, siapa yang penguasaannya untuk materi ini. Tapi secara prinsip untuk hari ini materi yang saya sampaikan bisa diterima ya? Bisa. Oke, jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Iya. Nanti setelah selesai berdoa, saya minta bantuannya untuk dirapikan alat-alatnya, kemudian dibersihkan, disapu, ya. Kemudian setelah itu boleh pulang, langsung pulang, jangan mampir-mampir. Siap. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan dibimbing untuk berdoa. Bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hati-hati di jalan, saya ingin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.